mulai dulu dari FA Cup di mana ada tim London Biru yang belakangan sudah melunturkan kayak pembawa sialnya, yaitu Rosenior ya, sekarang diasuh oleh McFarlane. Tapi permainan masih jauh dari kata sempurna. Adian nih, kalau ngeliat dari Chelsea kemarin melaju ke final dengan permainan seperti itu, apakah cukup meyakinkan untuk menghadapi City di final nanti? Nggak meyakinkan sama sekali, tapi justru mereka punya potensi untuk bisa meraih title FA Cup. Karena City masih punya atensi untuk bisa mencegah Arsenal menjadi juara di Premier League. Bukan nggak mungkin fokus ini akan sedikit mengganggu upaya mereka untuk meraih FA Cup. Tapi kalau untuk Chelsea sendiri, kemarin memang melampaui satu tantangan yang cukup sulit ya dari Leeds United. Mereka punya cukup peluang, apalagi Dominic Calvert-Lewin sebenarnya punya peluang yang sangat bagus, tapi justru dioper ke kipernya Sanchez. Ini menjadi keadaan yang nggak optimal. Aronson juga sama. Jadi miss opportunity buat Leeds United yang gue berharap sebenarnya bisa sampai ke partai final karena mungkin akan lebih menarik lah. Tapi kalau Chelsea mereka sudah punya kesempatan untuk berlaga dengan City. Gua rasa di final justru Chelsea punya kesempatan untuk bisa menciptakan karena perginya Liam Rosenior jelas terlihat bahwa para pemain sebenarnya on board ya, tapi mereka nggak ngerti dengan komunikasi gaya Liam Rosenior gitu kan, respect the ball, terus lo team huddle di tengah-tengah, itu kan hal-hal yang unik dan aneh, dan menurut gue para pemain nggak nangkep nih komunikasi dengan gaya seperti ini gitu, dan akhirnya outcome-nya di lapangan kacau. Dan kalau kita melihat laga menghadapi Leeds kemarin, justru gue mempertanyakan karakter dari pemain Chelsea. Kenapa lo bisa switch off saat lu dilatih dengan pelatih A dan lu bisa switch on saat lu dilatih dengan pelatih B. Gua nggak pernah meragukan kualitas pemain dari Chelsea. Berkali-kali gue bilang, saat pemain sebagus Chelsea dilatih sama sama pelatih yang nggak bisa satu menginspire, dan kedua yang tadi Adi bilang nggak bisa mentranslate apa yang lu mau ke atas lapangan dengan lu coba menghadal di tengah lapangan, itu kan bukan sebuah hal yang menyeramkan bagi lawan kan, cuman mengganggu. Joke, exactly. Jadi buat gua ini hal yang sangat disayangkan. Tapi apa yang terjadi dengan Chelsea ini akan berulang lagi, bahwa mereka akan mencari pelatih yang yes man. Tadi gue setuju, Adi bilang nama-nama besar pasti akan dicari, Iraola, bahkan sampai terakhir Cesc Fabregas diinfokan Cesc Fabregas a big name menurut gua enggak sih? Buat gua, buat Chelsea he's a big name. No. Buat Chelsea? No, buat gue yes, silakan. Cuma cara dia melatih Como aja that's only one dimensional. Iya, tapi buat Chelsea, dia mantan pemain, dia bisa sukses di Euro, dia sukses di World Cup juga, dia mantan pemain Barcelona juga, luar biasa. Ya mungkin selevel Maresca lah ya. Enzo Maresca selevel sama Fabregas, silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya silakan. Apa yang lo harus akuin juga dong, apa yang udah diberikan Maresca gitu loh. Maksudnya 2 major trophy. Betul. Dalam waktu yang cukup singkat. Betul. Ini kan yang trikinya Chelsea itu seperti itu gitu ya. Kita selalu bilang Chelsea bla, tapi faktanya 19 tahun bersama Abramovich mereka dapat 18 trofi major. Mau ganti-ganti pelatih pun tetap ada dapat 30 final yang mereka kontes ada yang mereka mainkan, ada 30 final, 15 pelatih berbeda. Lu mau gonta-ganti pelatih kayak apa? Dapat trofi. Semua dapat trofi. Pemainnya ini baru di era. Pemainnya dong bedain. Nah ini kan baru masuk ke era yang baru nih. Iya. Udah kontes 3 final nih, 2 udah menjadi juara nih, satu dari conference, satu dari Piala Dunia Klub, ini Piala FA. Dan banyak juga pelatih-pelatih yang pada saat itu pelatih yang transisi juga. Di Matteo bisa menjadi juara pada saat itu FA dan juga Champions League. Dan ini lagi-lagi nih itu ya nunjukin ya Chelsea sejelek-jeleknya Chelsea, dia deliver trofi buat fansnya gitu. Jadi mau ribut kayak apa, ya tetap bisa menghasilkan trofi. Makanya tadi balik lagi ke Adi yang bilang sangat mungkin mereka bisa menggelincirkan si Manchester City. Nggak mungkin. Nggak mungkin Chelsea menang di final. Waktu lawan City. Waktu lawan PSG. Gua nggak melihat chance Chelsea menang menghadapi City. Mulai nih. Lu nggak inget waktu? Nggak mau inget gua. Waktu City pasti menang. Waktu Arsenal MU lu nggak inget lu? Yuk, ayo kanan kiri. Coba. Ayo kanan kiri. Ingetin. Ayo lagi nih, ayo aja deh. Iya, ayo gua mah. Tanggal berapa sih? Masih lama nggak finalnya? Tanggal 16 Mei. Nah, udah gua mah City. Udah. Gua sama City. Tapi ayo langsung aja to the point ini. Ya ini akan menjadi final. Gue baca tulisannya Miguel Delaney di Independent bahwa ini final antara satu tim yang menolak melakukan 115 pelanggaran menghadapi tim yang melakukan pelanggaran breaching the financial rules. Ini akan menjadi final antara dua. Diduga. Iya. Kalau Chelsea sudah dibuktikan. Oh Chelsea-nya. Iya kan? Jadi dengan masa-masa lalu mereka dengan transfer mereka yang betul. Dua window. Masalahnya itu semua tidak akan penting
mau pelatihnya begini, manajemennya begini, bagi fans mereka taunya tim gua masuk final. That's it. Kalau sampai Chelsea juara, ini akan menjadi pengobat yang luar biasa bagi Chelsea di tim dari musim yang lo nggak inget timnya Ten Hag bisa ngalahin City. makanya betul. Berarti bisa dong. Oh enggak. Gimana sih? City terlalu dikdaya. Kan gue bilang kalau sampai menang, ya kan? Oke. Ini bakal menjadi pengobat rindu sekali. Hey, City bisa melakukan bahwa kita lagi jelek aja bisa treble winner domestik. City kemarin hampir. Ini semua arahnya ke Arsenal ujung-ujungnya. Jadi nanti di final ini akan ada pertandingan yang sangat berimbang. Apalagi di one off seperti ini kan City jago, tapi Chelsea juga punya. Tapi misalnya Wembley rame kan ini Prestasi nanti. yang- Dia ini agak ke Arsenal, agak ke Chelsea nih condongnya nih di final nih. Gue ada feeling yang agak sneaky lah bahwa Begitu Chelsea sih. can do something kalau di final nanti. Nah, Mas, ini kan masalahnya Ya, kalau tanggal 16 kan berarti masih pekan depannya masih ada laga terakhir tuh mereka. 2 kali loh. Dua kali Tanggal dia. 22 main, tanggal 24 main lagi tuh. Iya. Si City main 2 pertandingan dalam Lawan Arsenal tempo kan? 2 hari. Iya. Yang tanggal 22-nya lupa gue lawan siapa. kalau Arsenal tuh berapa ya? Udah dong. Udah. Oh iya, sorry. Nggak, tanggal 22 gue lupa lawan siapa. Tanggal 24 hari terakhirnya dia lawan si Aston Villa kan. Oh iya, terakhir Villa. Iya, itu kan 6 hari berarti ya habis Wembley. Artinya kan mereka juga mempersiapkan untuk final push di liga itu. Tadi yang Adi bilang bisa aja mereka fokusnya ke situ. Jadi betul-betul totally untuk tampil di ajang liganya gitu. Jadi bisa aja ini mempengaruhi mindset dari Guardiola. Yang kita tahu kalau di final kadang-kadang ini kan pelatih suka overthinking ya di laga-laga kayak Nurun gitu. ke Arteta makanya kan. Yang dibawa sama Arteta overthinkingnya doang. Itu gitu. yang bawa overthinkingnya doang. In a way yang kita pikirkan mereka nggak bisa kalah, tapi ternyata anjir kalah loh sama MU pada saat Ten itu. Hag. Ten Hag 1-0 doang gitu kan. Jadi ya hal-hal kayak gitu dan Chelsea seringkali melakukan itu, termasuk di final Liga Champion. Tiba-tiba Havertz golin 1 udah cukup itu doang gitu kan. Tapi on paper semua kan ngarahnya ke City pada saat itu gitu kan. Tapi Chelsea somehow bisa keluar. Kalau udah di final, Chelsea is a different monster sih. Wih. Monster, Mas. Apakah benar Kalau di final. Chelsea akan menjadi different monster atau justru tadi kata dari komentarnya Chelsea hanya menjadi cemilan buat City di final? Nah, gue setuju. Oke,